Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita telah berada di malam ke-8 bulan suci Ramadan, yang berarti bahwa hampir sepertiga perjalanan Ramadan telah kita lewati. Saya ulangi, hampir sepertiga perjalanan Ramadan telah kita lewati. Karenanya saatnya kita berupaya untuk semakin meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, sang pemenang tidak dilihat di saat dia kuat memulai di garis start, tapi seorang pemenang dilihat di saat dia mampu bertahan sampai garis finish. Saya ulangi, seorang pemenang tidak dilihat sekencang apa dia berlari di garis start, tapi seorang pemenang dilihat di saat dia mampu bertahan sampai garis finish. Karenanya Ramadan sudah sampai di malam ke-8. Semoga kita semua diberikan semangat oleh Allah untuk terus bertahan sampai di ujung Ramadan. Karena sekali lagi pemenang akan dilihat nantinya di akhir Ramadan. Itulah makna hadis Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Karena fenomena keimanan demikian bisa jadi naik, bisa jadi turun. Karenanya kita perlu semangat untuk terus memperbaharui keimanan kita sepanjang bulan suci Ramadan. Itu jugalah sebabnya di malam pertama yang lalu kita sampaikan bahwa ayat puasa di dalam Al-Quran diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Pertanyaan mengapa? Karena kemuliaan puasa, keberkahan Ramadan hanya akan ditemukan dan diakui serta dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan. Saya ulangi, perintah puasa, utamanya puasa di bulan suci Ramadan,
diawali dengan panggilan keimanan, karena itu merupakan isyarat yang bisa menemukan mulianya puasa, yang bisa merasakan berkahnya Ramadan hanyalah orang-orang yang bermodalkan keimanan. Mengapa? Karena kemuliaan puasa tidak dilihat oleh mata, keberkahan Ramadan tidak dilihat oleh mata. Tapi ulama berkata, sekalipun tidak dilihat oleh mata, selama Allah yang menyampaikan, pasti itu sebuah kebenaran. Karena rumus keimanan mengatakan, tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata, dan tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Saya ulangi sekali lagi untuk mempertegas, tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata, dan tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Saya kasih contoh. Bisa jadi kita berjumpa dengan seseorang, ternyata ketika kita berjumpa dengan orang itu, kelihatan wajahnya tersenyum manis, tapi ternyata tidak sedikit orang yang tersenyum manis, ternyata hatinya di dalam menangis. Tidak sedikit orang penampilan luar kelihatan bahagia, tapi ternyata bagian dalam sangat menderita. Itu berarti tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Bahkan di Makassar ada ungkapan anak muda mengatakan, biarlah wajahku wajah-wajah anarkis, yang penting hatiku tetap romantis. Artinya apa? Penampilan luar bisa jadi berbeda dengan apa yang ada di dalam. Daripada ada orang wajahnya kelihatan manis, kata-katanya selalu romantis, tapi ternyata perbuatannya bengis, selalu membuat orang menangis dan kuat makan kue lapis. Berarti dengan demikian, tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata, dan tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Ramadan sudah sampai di malam ke-8. Saatnya kita kembali membangun kekuatan keimanan agar kita bisa terus bertahan sampai di penghujung bulan suci Ramadan nantinya. Tapi yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya memperbaiki keimanan? Ternyata kata ulama, iman itu berada di dalam hati. Berarti berbicara tentang keimanan, maka kita akan berbicara tentang hati. Perbaiki hati, niscaya iman akan semakin baik. Yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya agar kita bisa selalu memperbaiki hati? Salah satu di antaranya disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkarun Nawawiyah. Beliau menyampaikan sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib, Rasulullah setiap kali selesai melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib, artinya salat sunnah 2 rakaat setelah selesai salat maghrib, Rasulullah setiap selesai melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib, Nabi mengangkat tangan sambil baca doa dengan mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Saya ulangi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Sekali lagi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Bacaannya singkat,
Tapi sekalipun singkat, kalau antena sudah bermasalah, sulit juga dihafal. Karenanya saya ulangi sekali lagi kepada cengi engkalingana, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Tapi ada yang pernah mengajari kami begini, bila kita mendengarkan seorang ustadz, seorang ulama mengajarkan doa, dan kita ingin sekali mengamalkan doa yang diajarkan itu, namun ternyata kita tidak bisa menghafalnya. Orang yang pernah mengajar saya ini mengatakan, cukup kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, terimalah doaku seperti doanya ustaz itu. Mapakir madece ya palana. Terimalah doaku seperti doanya ustaz itu. Mengapa demikian? Karena kita juga ingin berdoa seperti itu, tapi karena kita tidak bisa menghafalnya, cukup ya Allah, terimalah doaku seperti doanya ustaz itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti sepanjang perjalanan Ramadan kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah agar keimanan kita semakin kokoh, sebab hanya orang yang memiliki keimanan yang kokoh yang bisa bertahan sampai di penghujung Ramadan. Cuma yang menjadi tanda tanya, apa tanda-tandanya kalau kita meyakini keberkahan Ramadan? Ternyata kata ulama, meyakini keberkahan Ramadan di saat kita memaksimalkan diri untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Mohon maaf, sedikit mengingatkan dan menyampaikan kepada kita semua. Di malam pertama Ramadan yang lalu, kami sampaikan bahwa buktikan keimanan kita tidak cukup dengan kalimat Alhamdulillah, tapi buktikan keimanan kita dengan berusaha mengamalkan tuntunan agama. Dan setiap kali nanti kita datang salat tarawih, setiap kali duduk di dalam masjid ini, insya Allah akan ada kapal yang lewat di depan kita untuk mengantar kita masuk ke dalam surga. Kita sudah sampaikan di malam pertama, karenanya kita sampaikan di waktu itu, upayakan kalau kapal itu lewat di depan kita, upayakan dia singgah di depan kita untuk mengambil penumpang. Kapal itu mereknya Celengan. Tetapi mohon maaf, setiap kali kita datang salat tarawih di tempat ini, tidak sedikit saya lihat kapal Celengan itu lancar sekali perjalanannya. Saya ulangi, tidak sedikit di antara kapal Celengan itu ternyata lancar sekali perjalanannya. Padahal kapal Celengan itu semakin sering singgah, semakin bagus, tapi sepertinya masih lancar perjalanannya. Mudah-mudahan di malam-malam berikutnya kapal-kapal Celengan itu sudah singgah di depan kita untuk mengambil penumpang. Kami ingin pertegas, jangan lihat banyaknya, jangan lihat sedikitnya, tapi lihat istiqamahnya. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, bentengi dirimu dari siksa neraka sekalipun hanya sepotong biji kurma. Kata Nabi, bentengi dirimu dari siksa neraka sekalipun hanya sepotong biji kurma. Bukan sebiji kurma, sepotong biji kurma yang kita sedekahkan bisa menjadi sebab benteng dari siksa api neraka. Apatah lagi kalau sudah sebiji kurma, apalagi kalau sudah sekardus kurma, apalagi kalau sudah sekian banyak pembeli kardus kurma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya inilah Ramadan hadir mengantar kita untuk menemukan kemuliaan itu. Karenanya sudah malam ke-8, buktikan kembali keimanan kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang beriman di sisi Allah dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir sebelum kami tutup ceramah ini, teringat dengan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ternyata perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi, peristiwa pertama
yang dialami oleh Rasulullah ketika beliau akan berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sejarah mencatat yang pertama kali dialami oleh Rasulullah adalah beliau didatangi oleh malaikat Jibril bersama dengan beberapa malaikat lain. Begitu malaikat Jibril tiba di depannya Nabi, malaikat Jibril membelah dadanya Nabi, lalu mengeluarkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hatinya Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Setelah bersih, baru kembali dimasukkan ke dalam dadanya Nabi dan disatukan kembali dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini muncul tanda tanya, apa kira-kira hikmahnya sebelum perjalanan Isra Mi'raj ini? Peristiwa pertama yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah pembelahan dadanya Nabi, lalu dibersihkan hatinya Rasulullah. Pertanyaan, apakah hatinya Nabi kotor sampai-sampai dibersihkan oleh malaikat? Apakah hatinya Nabi bernoda sampai-sampai dibersihkan oleh malaikat? Ternyata ulama menjawab, ma akhrajal amlaku min qalbihi aza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidak ada kotoran yang dikeluarkan malaikat dari hatinya Nabi, karena memang hatinya Nabi tidak ada kotorannya. Tapi yang menjadi tanda tanya, kalau tidak ada kotorannya, lalu mengapa hatinya Nabi dibersihkan oleh malaikat? Kata ulama, mereka membersihkan hatinya Nabi bukan karena ada kotorannya, tapi li'annahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Hatinya Nabi dibersihkan karena Allah ingin menambah kesucian hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, lalu mengapa mesti ditambah kesucian hatinya Nabi? Kata ulama, Isra Mi'raj adalah perjalanan untuk sampai kepada Allah. Karenanya hatinya Nabi dibersihkan terlebih dahulu sebagai pesan bagi umat Nabi Muhammad bahwa bila kita ingin sampai kepada Allah, maka langkah pertama bersihkan hati kita. Dan ketika hati sudah bersih, di saat itulah keimanan akan semakin kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya doanya mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk senantiasa berada dalam agamamu. Semoga kita semua diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya perjalanan Ramadan ini keimanan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.